Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Anak-anak, pembelajaran hari ini seni budaya kelas 9 bab 1 yaitu seni rupa dengan tema seni lukis. Yang pertama, anak-anak harus tahu dulu apa itu dari pengertian seni lukis. Nah, di sini saya mau menyampaikan pengertian seni lukis menurut para ahli. Yang pertama, seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar. Biasanya memiliki keunikan atau ciri khas sendiri. Yang kedua, melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Yang ketiga, lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam dua dimensional dengan menggunakan warna garis. Itulah anak-anak pengertian seni lukis menurut para ahli. Nah, anak-anak bisa memberikan arti sendiri, jadi tidak harus seperti yang disampaikan menurut para ahli. Bagaimana menurutmu pengertiannya? Ya, jadi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Anak-anak, dalam berkarya seni lukis pasti mempunyai tujuan. Ada beberapa tujuannya. Di sini akan saya jabarkan satu persatu. Yang pertama, tujuan religius. Tujuan religius berkarya seni yaitu sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Lukisan bisa mendekatkan diri dengan Sang Pencipta sebagai pelindung dan penjaga pengampun dosa. Yang kedua, tujuan kritik sosial. Kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan lain yang terjadi dalam masyarakat bisa menjadi ide dalam berkarya seni lukis. Objek lukisannya bisa dengan simbol-simbol atau perumpamaan yang bisa dikaitkan dengan peristiwa. Yang berikutnya, tujuan ekspresi. Lukisan menjadi media ekspresi dan juga media mencurahkan emosi atau perasaan. Coretan garis dan warna merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya, sehingga penikmat karya seni tidak hanya mengutamakan keindahan semata. Yang keempat, tujuan komersial. Nah, seringkali kita lihat lukisan yang dijual di pinggir jalan dengan warna menyolok dan kebanyakan didominasi oleh lukisan pemandangan. Di sini biasanya yang tujuan komersial, tujuan penciptaan lebih mengutamakan aspek komersil sehingga bentuk dan gaya lukisannya cenderung mengikuti selera pasar. Itulah kiranya anak-anak tujuan berkarya seni lukis. Anak-anak di dalam membuat suatu lukisan itu harus memiliki ciri khas, tema, teknik, atau gaya. Nah, itulah anak-anak yang disebut dengan aliran seni lukis dalam seni rupa. Yang pertama, naturalisme, artinya corak atau aliran dalam seni rupa yang berusaha melukiskan suatu objek sesuai dengan alam. Jadi anak-anak dilukiskan segala sesuatunya itu dengan alam nyata. Untuk tokohnya Basuki Abdullah Raden Saleh. Ini contoh lukisan aliran naturalisme anak-anak. Coba kamu lihat lukisannya di situ. Lukisannya, penggambarannya adalah dengan alam nyata. Yang kedua, realisme. Realisme adalah corak seni rupa yang menggambarkan kenyataan yang benar-benar ada,
Artinya, yang ditekankan bukan objek, tapi suasana dari kenyataan tersebut. Coba kamu baca dalam hati tokohnya dari realisme. Sekali lagi anak-anak saya tekankan, jadi di sini realisme itu adalah kenyataan yang ada. Ini kamu lihat anak-anak contoh dari aliran realisme. Yang ketiga, aliran romantisme. Aliran romantisme adalah aliran seni rupa yang berusaha menampilkan hal-hal yang fantastik dan berusaha membangkitkan kenangan romantis dan keindahan di setiap objeknya. Jadi anak-anak, aliran ini adalah lebih bersifat imajiner, melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat atau kejadian yang dramatis. Untuk tokoh-tokoh aliran romantisme, coba kamu baca lagi. Inilah anak-anak contoh lukisan aliran romantisme. Coba kamu lihat. Yang keempat, aliran impresionisme. Aliran ini mengutamakan kesan selintas dari suatu objek yang dilukiskan. Kesan ini didapat dari bantuan sinar matahari yang merefleksi ke mata kita. Nah, bisa juga diartikan anak-anak aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Untuk tokoh-tokohnya kamu baca. Ini anak-anak kamu lihat contoh lukisan impresionisme. Untuk berikutnya, aliran ekspresionisme. Aliran ekspresionisme adalah aliran yang mengutamakan curahan batin secara bebas. Bebas menggali objek yang timbul dari dunia batin, imajinasi, dan perasaan. Atau bisa juga dikatakan aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek gambarnya. Tokohnya Avandi dan Antonio Blanco. Ini anak-anak contoh lukisan aliran ekspresionisme. Kamu lihat. Aliran berikutnya, surrealisme. Aliran ini berusaha membebaskan diri dari kontrol kesadaran. Lukisan dengan aliran ini kebanyakan menyerupai bentuk-bentuk yang sering ditemui di dalam mimpi. Tokohnya kamu baca anak-anak. Inilah anak-anak contoh dari aliran surrealisme. Kamu lihat.
Anak-anak, setelah kita mempelajari tentang aliran atau gaya dalam seni rupa, kita harus tahu alat dan bahan yang digunakan untuk berkarya seni lukis. Untuk alat-alatnya, krayon, cat pewarna, kuas, pisau palet, dan palet. Untuk bahan medianya adalah kertas dan kanvas. Itulah anak-anak ya, alat dan bahan yang digunakan untuk berkarya seni lukis. Anak-anak, berikutnya kita masuk ke teknik dalam melukis. Teknik dalam melukis yang pertama adalah teknik akuarel. Teknik akuarel adalah melukis dengan satuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Media yang dipakai adalah kertas. Yang kedua, teknik mozaik. Teknik mozaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni. Yang ketiga, teknik lukisan kaca. Teknik lukisan kaca adalah menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya. Sedangkan yang keempat adalah teknik lukisan batik. Nah, anak-anak, untuk di teknik lukisan batik itu hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Nah, itulah anak-anak teknik yang digunakan dalam melukis. Prosedur dalam melukis atau langkah-langkah dalam membuat lukisan. Yang pertama, memunculkan gagasan. Memunculkan gagasan bisa dirinci dari yang pertama, mengembangkan imajinasi, melihat objek secara langsung, melihat objek dari buku, majalah, internet, atau dokumen lain tentang lukisan, mengunjungi museum atau kegiatan seni lukis di sekitar kita. Nah, setelah memunculkan gagasan, menentukan bahan dan alat. Setelah menentukan bahan dan alat adalah menentukan tekniknya. Setelah menentukan teknik, membuat sketsa. Yang terakhir, mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Terima kasih, selamat mengerjakan.